Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kali ini kembali lagi di podcast saya bersama guru bimbingan konseling dari SMKN SPP Tasikmalaya. Oke, jadi di podcast kali ini kami ingin membahas pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk peserta didik yang memiliki sikap yang peduli, adil, dan beradab. Nah, jadi selama 1 semester ini Bu, bagaimana sih perkembangan peserta didik kita? Peserta didik di SMK SPP memang mereka unik-unik ya. Apalagi kalau pendidikan karakter akan beda. Ketika kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga itu akan berbeda. Tadi misalkan peduli, adil dan beradab. Biasanya memang kepedulian itu kita pasti bertahap. Gitu. Anak-anak kelas 1, terutama kelas 10 gitu kan. Mereka bukan cuek ya, kadang mereka masih malu-malu. Kan kayak gitu. Mereka ditanamkannya itu. Ada kayak misalkan mereka belajar dulu peduli sama diri sendiri sebelum peduli ke orang lain kayak gitu. Kemudian ada bahasanya kayak gini karakternya, kita harus sayang sama sesama, hormat kepada yang atas gitu. Kemudian lebih sayang lagi kepada yang bawah kayak gitu, kayak mengayomi. Nah gitu. Jadi tapi si yang paling atas kelas 12 mereka juga bagaimana sih caranya bisa dihormati sama adik-adik kelasnya kan kayak gitu. Jelas kalau sesama angkatan mah itu harus ikatannya lebih kuat ya kayak gitu. Nah kalaupun misalkan ke yang bawahnya, bagaimana dia juga harus bisa menyayangi ke adik-adik kelasnya. Itu salah satu adat yang kita terapkan di sini gitu kan. Bagaimana mereka peduli terhadap diri sendiri, terhadap anak yang adik kelasnya yang bawah, kemudian terhadap kakak kelasnya. Seperti itu. Jadi Bu, selama 1 semester ini ada nggak peningkatan terkait itu? Kan pendidikan karakter itu sangat diperlukan ya Bu dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu. Ada, terutama untuk beberapa anak-anak yang memang spesial ya. Ada yang spesial itu kepedulian terhadap dirinya sendiri masih rendah kan kayak gitu. Tapi ketika misalkan dia dikasih tanggung jawab lebih tinggi, misalkan dia dilibatkan di ekskul, dikasih suatu jabatan, dia semakin lebih peduli lagi, bukan hanya terhadap diri sendiri tapi terhadap lingkungannya kayak gitu. Oh iya, begitu ya Bu. Jadi menurut pandangan Ibu sendiri nih, jadi kenapa sih pendidikan karakter itu penting gitu ditanamkan di lingkungan sekolah? Karena kan pendidikan karakter yang kita tahu itu udah ada dari lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Kenapa sih harus di sekolah itu yang lebih penting gitu Bu? Sebetulnya bukan di sekolah yang lebih penting, tapi di sekolah menguatkan. Karena betul tadi yang disampaikannya adalah di rumah itu yang paling penting. Itu kan karakter itu di rumahnya dulu. Di sekolah itu hanya membantu, sebetulnya membantu menguatkan hal-hal baik yang ada di rumah. Kalaupun misalkan kenapa di sekolah juga jadi lebih penting lagi supaya lebih kuat lagi karakter anaknya, karena kan tidak semua anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik di rumahnya. Makanya sekolah secara bersama-sama, secara sadar penuh mereka di skenario kan sebetulnya kalau di sekolah itu oh harus seperti itu, harus seperti ini kan kayak gitu supaya anak ini memang menjadi berkarakter baik seperti itu. Kayak ibu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pentingnya pendidikan karakter itu sebenarnya pendidikan karakter itu tuh proses ya. Jadi dalam sebuah pembelajaran untuk menjadikan karakter siswa itu menjadi lebih baik, baik dari lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Nah, jadi menurut ibu juga, kenapa sih nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus kita terapkan juga di sekolah? Nah, gitu. Kalau tidak di sekolah, bagaimana di masyarakat kan kayak gitu. Jadi anak kayak misalkan kalau karena kita basic pertanian, di rumah itu ibaratnya benih ya, Iya benih karakter itu dimunculkan. Datang ke sekolah ibaratnya bibit lah, jadi dari benih jadi bibit. Nah si bibit ini kita urus gitu kan, kita rawat, kita tanamkan lagi karakter baiknya sehingga datang ke masyarakat dia bisa tumbuh, berkembang, bahkan berbuah, bahkan berbunga. Itu maksudnya. Jadi supaya menjadi manusia seutuh-utuhnya, manusia yang dia bisa manusiawi, bisa menjadi manusia gitu kan. Seperti itu.
Jadi menurut Ibu nih, di sekolah kita sudah ada nggak sih sebenarnya salah satu contoh siswa yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu? Kalau contoh siswanya dengan mereka ikut kegiatan juga ya, kalau misalkan ada kegiatan bakti sosial dan sebagainya, itu juga salah satu contoh yang bisa kita angkat sebetulnya, bagaimana menjadi manusia itu kan saling tolong menolong, saling dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada siswa yang memang punten secara akademik dia kurang, tapi secara etika, secara dia itu bisa dirangkul dengan tidak adanya pembulian di sekolah, dibantu dari siswa menjadikan sekolah ini nyaman, teman-temannya merasa aman. Itu juga salah satu bentuk kemanusiaan kan, bagaimana kita saling memperlakukan manusia satu sama lain, seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu untuk membentuk juga kepedulian siswa atau peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Jadi dalam menerapkan nilai ini tuh diharapkan itu tidak ada jadi kesenjangan perbedaan gitu antara keberagaman gitu ya kan Bu. Oke. Jadi untuk menerapkan nilai-nilainya, langkah apa aja yang udah diambil sekolah gitu Bu pada saat penerapan di pembelajaran? Kalau pembelajaran kan kita ada asesmen diagnostik yang non kognitif, karena saya juga yang BK ya, yang menggarap itu semua. Jadi kayak misalkan dari gaya belajarnya, kepribadian mereka, itu juga dibantu. Kemudian kesulitan-kesulitan apa sih dari anak ini yang misalkan mungkin menguat akademik dan sosialnya. Nah itu dianalisis, kemudian disampaikan kepada guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu, wali kelas jelas ya. Itu diberitahu, jadi oh anak ini perlakuannya seperti ini, anak ini seperti, karena itu tadi anak-anak yang unik dan setiap yang kemungkinan akan menimbulkan kayak konflik dan sebagainya itu diminimalisir, sehingga guru juga nggak akan terlalu aneh atau asing, kok anak ini nggak bisa ini ya, nggak kaget gitu, karena udah tahu anak ini ada kebutuhan khususnya apa. Bukan berarti dia disabilitas ya kan kayak gitu, tapi cara memperlakukan anak, kemampuan anaknya seperti apa. Akhirnya ketika misalkan anak ini memang tidak bisa A tapi dia unggulnya di B misalkan, nah kita toleransinya dari sana, seperti itu sih. Kesulitan-kesulitan yang dihadapin itu apa aja Bu? Kesulitannya kalau misalkan mindset berpikir guru-guru yang lainnya belum bisa, jadi anak harus bisa semua, misalkan kan kayak gitu, itu yang dirasa masih sulit ya. Jadi kalau 10 contoh ya analoginya, kalau dapat nilai kalau misalkan harus dapat angka 10 ya harus 5 tambah 5, nggak boleh misalkan 2 kali 5, nggak bisa 9 tambah 1. Nah itu tuh di prosesnya yang kadang misalkan kita harus sama padahal kan tidak. Jadi setiap anak bisa mencapai nilai katakanlah angka 10, tapi proses tiap anak mencapai angka 10 itu beda-beda. Nah itu yang harus kita mulai memahami bahwa oh yang ini mah senangnya kurang, misalnya 11 kurang 1 10 kan. Ya, tapi kita nggak bisa nih pokoknya dapat angka 10 tuh 5 kali 2 misalkan, nggak bisa gitu. Jadi itu tiap anak punya cara tersendiri, punya perlakuan sendiri supaya dia sampai di angka 10 itu gitu. Nah itu yang harus ada kesulitan dari pola pikir yang kita belum bisa sama nih gitu sih. Jadi benar ya Bu tadi kayak pola pikir juga menjadi perbedaan dari hambatan. Jadi menurut Ibu nih, kan sekarang di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di kurikulum sebenarnya udah menerapkan itu atau belum sih Bu sebenarnya? Nah menariknya kalau di BK sendiri ya, kita berbicara ini kita jauh lebih awal, kita selalu berbicara itu. Jadi kan kita berbicara tugas perkembangan. Kalau di BK itu, kalau SMP itu ada 11 tugas perkembangan sama. Beriman, kemudian bernalar kritis, yang kayak gitu-gitu. Di BK ada kewirausahaan dan sebagainya. Kita tidak merubah aspek. Justru dengan adanya kurikulum Merdeka, semakin apalagi sekarang ya dengan menteri baru, memang betul posisi BK tuh sepenting itu gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika kita baca oh ini apalagi nih kurikulum Merdeka, ketika kita baca enggak kok ini penguatan BK aja gitu. Jadi BK dari dulu juga kita diajarkan seperti itu kan. Yang kita galinya kan 4 bidang sosial, bidang pribadi, akademik, karir. Iya benar. Itu sama, pribadi ketuhanan yang sama masuk, sosial ya tadi kan mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keberagamannya kayak gitu-gitu itu juga masuk kan gitu. Jadi Pancasila harus di sekolah ya harus kan kayak gitu, karena di mana-mana pun itu di ini sih di
keberagaman ya jelas kita juga jangan berbicara suku kalau keberagaman juga ya, walaupun memang jelas kalau kita ketemu kayak Bu Padia sekarang kan teman-temannya berbagai macam suku, kan, wilayah bangsa nah gitu. Tapi kan di kita juga beda wilayah, beda bahasa Sunda juga kan, itu beda arti, beda itu apa ya gitu kan, kayak gitu beda itu bisa saja kan. Terus perbedaan keragaman itu misalnya di rumahnya ada yang secara ekonomi gitu kan, ada yang dipenuhi kebutuhannya, ada yang tidak, itu juga berpengaruh. Bagaimana orang tua yang peduli, bagaimana tidak, itu juga jadi keberagaman buat kita di sekolah kayak gitu. Jadi bagaimana sih di sekolah itu tadi ya, pokoknya jangan sampai ada kekerasan baik verbal ataupun awalnya fisik kan, dan kayak gitu. Itu untuk menjadi indikator bagaimana sekolah itu nyaman sebagai rumah kedua. Itu yang paling penting sih, bukan hanya dari untuk siswa ya, tapi untuk kami juga guru-gurunya itu yang sedikit demi sedikit kita ingin menciptakan itu. Gitu. Bagaimana kita berkembang dan bertumbuh bersama di sekolah. Gitu. Jadi Bu, dampak P5 yang kan sempat ya di PPL kemarin ada kegiatan gelar karya. Dampak P5 yang udah dilakukan untuk di sekolah kita itu apa sih Bu? Dampak yang jadi siswa itu lebih aktif gitu dari dampak P5 yang udah diterapkan. Semakin ketahuan sih, oh siswa ini dia ahlinya di sini, bidangnya kayak berkelompok. Kelihatan kan mana leader, mana follower, mana ini mah bisanya konsep, ini mah orangnya lapangan. Itu menjadi bekal sebetulnya kan, kayak gitu. Dengan begitu kan, jadi kita penempatan orang-orangnya, oh ini mah kesini, ini mah kesana gitu. Itu salah satunya. Kita juga tahu kan potensi, oh kita tuh seperti apa nih gitu. Yang bisa jadi penempatnya leader berarti kan, oh dia calon-calon pemimpin nih kan, kayak gitu. Dan udah kelihatan kan, jadi dia tinggal dijadikan lagi, dia kasih jabatan apa itu di OSIS gitu kan, di ekskul kayak pramuka dan sebagainya, itu kelihatan gitu. Mana anak-anak yang bersuara lantang kan, kayak gitu. Itu tinggal dilatih, oh kurangnya apa gitu, dipelajari kan. Yang ingin saya tanyakan nih terakhir sebelum masuk ke sesi terakhir, harapan Ibu tuh untuk peserta didik Indonesia ke depannya itu bagaimana gitu? Harapannya dengan karakter ya, kalau saya dari awal juga kan, dari awal masa sebagai guru BK, saya ingin mereka bertanggung jawab atas impian mereka. Dengan tanggung jawab itu nanti karakternya akan terbangun, bagaimana dia tangguh, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia sekuat tenaga, pasti dia akan belajar, akan tanggung jawab, akan ya untuk mewujudkan impiannya gitu. Itu sih, jadi nanti bukan hanya oh dia jadi anak yang baik tapi dia tidak bahagia kayak gitu. Jadi dia harus punya impian, dia harus diwujudkan, otomatis dia akan mencapai kebutuhan tertinggi atau aktualisasi diri ya dia pasti akan bahagia dan bertanggung jawab pastinya. Jadi kan gini, kayaknya nggak ada ya orang yang bahagia tapi dia jahat gitu, ya kan? Iya nggak. Artinya kan gini, ketika dia bahagia pasti sebetulnya dia orang yang baik gitu. Nah gitu, jadi include lah kayak gitu. Jadi kan tidak ada bahagia yang tanpa tenang kayak gitu. Berarti kalau dia sudah tenang, bahagia, berarti dia sudah bisa melewati karakter-karakter itu gitu, untuk sampai di titik bahagia yang benar kan, kayak gitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman, masuk pendapat dari narasumber kita terkait pentingnya pendidikan karakter yang adil dan beradab gitu, sesuai dengan sila kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya tuh proses langkah awal untuk menjadikan peserta didik menjadi lebih baik gitu, memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, dan beradab. Yang baik kepada lingkungan dia di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Jadi dia berperilaku yang baik. Nah, jadi apabila dia berperilaku baik, kemungkinan seluruh komponen yang ada dalam diri dia tuh pasti jalannya baik gitu. Jadi segitu aja materi kali ini. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Berapa menit Zal? Nah, jadi untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri Bu, sebenarnya ada nggak sih kayak tantangan dari lingkungan luar yang dibawa siswa ke sini gitu Bu? Jadi misalnya pada saat guru berpapasan masih ada acung-acung, kan itu kayak belum sedikit belum ke arah yang beradabnya yang sila kedua gitu Bu. Iya, memang ada juga ya seperti itu.
anaknya kita terus diingatkan saja, tapi jangan sampai misalnya kamu nggak sopan nggak nyapa nggak seperti itu ya. Kita juga jadi guru bisa nyapa duluan, gimana apa kabar kan gitu ya. Nanti juga lama-lama anak terbiasa kan seperti itu. Itu tadi sih, jadi diingatkan kembali anak-anaknya bahwa harus misalkan harus minimal senyum lah gitu, minimal menganggukkan kepala kan gitu, tidak harus selalu salam ya kan kayak gitu. Itu diajarkan terus menerus aja, diingatkan. Kalau misalkan anaknya karena mungkin anak malu dan sebagainya, kita aja yang ngingetin tapi tidak dengan temperamen ya, jadi ingat gimana mau kemana gitu aja kan seperti itu. Jadi juga tidak harus di posisi anak yang harus menyapa gitu, kita juga sebagai guru bisa memulai untuk menyapa seperti itu. Oke, jadi makasih Ibu penjelasannya tentang pendidikan yang karakter yang memiliki kepedulian, adil dan beradab itu sendiri Bu. Jadi